posisi capek dan kamu pulang ke rumah dan kamu mengharapkan kata-kata dari orang tua sesimpel istirahat ya, jaga kesehatan kamu, tapi pas pintu itu terbuka dan kamu lihat wajah mereka, kata-kata kamu mendadak hilang. Kamu cuma bisa senyum tipis terus bilang, "Gak apa-apa kok mah, cuma capek kerja aja." Terus kamu masuk kamar, tutup pintu, dan pada akhirnya kamu nangis sendirian. Kamu ngerasa jarak antara meja makan dan kamar kamu itu lebih jauh daripada jarak antar benua. Kalau kamu lagi ngerasain ini, sini, dengerin dan duduk sebentar. Kita ngobrol ya. Aku tahu kamu capek karena setiap kali kamu coba buat jujur, yang kamu dapat justru penghakiman. Kamu pengen didengar, tapi mereka malah ceramah. Kamu pengen divalidasi, tapi mereka malah banding-bandingin sama zaman dulu. Tapi dengerin aku. Mungkin alasan kenapa komunikasi kalian selalu macet atau tidak berjalan lancar bukan karena kalian gak saling sayang, tapi karena kalian bicara pakai dua kamus yang berbeda, dengan istilah yang mungkin kamu dan orang tua belum saling memahami. Kamu bicara pakai perasaan, tapi mereka jawab pakai logika. Logikanya bertahan hidup lagi. Bagi mereka, kasih sayang itu artinya bekerja keras, ada nasi di meja, dan kamu sekolah tinggi. Mereka gak diajarin gimana caranya nanya, "Hari ini perasaan kamu gimana?" Jadi kamu bukan yang gagal menjelaskan diri, cuma bahasanya aja yang gak ketemu. Karena perbedaan itu, akhirnya kamu milih buat diam, dan diamnya kamu itu bukan berarti kamu jahat atau durhaka. Terkadang diam adalah cara paling tulus yang bisa kamu lakukan untuk menjaga agar hubungan nggak makin retak. Hari ini aku mau ngajak kamu buat bersih-bersih hati. Buang jauh-jauh rasa bersalah kamu karena nggak bisa jadi anak yang terbuka. Padahal kamu sendiri, aku yakin pengen sekali untuk terbuka terhadap orang tua. Seperti yang ada di film-film mungkin. Kamu gak harus jadi sempurna untuk bisa dicintai. Dan kamu gak harus menceritakan semua luka kamu ke mereka. Kalau itu malah bikin kamu makin sakit. Maafin diri kamu sendiri karena mempunyai batasan itu. Kamu tahu kan? Februari itu bulan yang paling singkat, cuma 28 hari. Hidup kita sama mereka pun sama singkatnya. Mungkin memang komunikasi gak akan pernah bisa sempurna. Mungkin juga mereka gak akan pernah jadi teman curhat yang kamu impikan. Tapi jangan sampai saking fokusnya kamu sama macetnya komunikasi, kita lupa kalau waktu terus berjalan. Kalau memang gak bisa bicara lewat hati, coba bicara lewat hal kecil. Beliin makanan kesukaan mereka, atau sekadar duduk bareng nonton TV tanpa harus bahas apa-apa. Fokus ke kualitas momennya, bukan cuma ke dalam ceritanya. Karena kita gak pernah tahu kapan hari ke-28 itu bakal datang. Dan pesan terakhir ya buat kamu, kalaupun rumah gak bisa jadi tempat kamu cerita, jadilah rumah untuk diri kamu sendiri. Jangan biarkan komunikasi yang buruk bisa bikin kamu ngerasa kamu gak berharga di luar sana. Kamu itu hebat,
karena sudah bertahan sejauh ini tanpa harus banyak bicara. Malam ini coba kamu peluk diri kamu sendiri. Bilang ke hati kamu makasih yang sudah kuat, makasih yang sudah menerima hal yang sepertinya kamu gak bisa menerima sebelumnya. Dan makasih juga sudah mengerti keadaan yang sulit ini. Kamu gak sendirian. Ada aku di sini yang selalu mau dengerin kamu. Makanya sebelum tidur, aku pengen kamu tulis satu kalimat di kolom komentar. Apa sih satu hal yang sebenarnya pengen kamu ucapkan ke orang tua kamu, tapi sampai detik ini belum pernah berani kamu ucapkan? Keluarin aja semua di sini. Aku bakal baca satu-satu dan mungkin kalaupun banyak hal yang serupa dibicarakan, aku akan angkat menjadi sebuah podcast juga. Dari aku, podcast untukmu saja. Semoga kalian selalu bahagia.